Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Matius 4 ayat 7. Apakah umat Kristen dapat berpuasa sebagaimana yang dilakukan Yesus tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Alkitab terdapat sabda Yesus atau Isa Al-Masih berikut ini. Bangsa ini memuliakan aku atau Yesus dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Matius 15 ayat 8-10. Dan hal ini ditegaskan pula di dalam Al-Quran berikut ini. Maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, lalu dikatakannya ini dari Allah, dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu. Maka kecelakaan besarlah bagi mereka, karena apa yang ditulis oleh tangan mereka sendiri, karena apa yang mereka kerjakan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 79. Jika Alkitab itu firman Tuhan, tentulah terdapat perintah atau ajaran yang sesuai dengan ajaran Islam, yang perintah itu tersembunyi dan tidak dilaksanakan oleh umat Kristen. Perintah itu dalam Islam disebut rukun Islam menurut Al-Quran dan juga hadis. Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ibadah kepadanya, meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya. Quran Surat Ghafir ayat 14. Bila Islam adalah berasal dari Allah Tuhan Yang Maha Esa, tentunya rukun Islam ada juga terdapat di dalam Alkitab, baik langsung maupun tidak langsung. Dan dalam akidah Islam, terdapat 5 rukun Islam, yakni yang pertama bersyahadat, 2 sholat, 3 berpuasa, 4 zakat, dan yang kelima, haji khusus bagi yang mampu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum menurunkan Al-Quran telah menurunkan Taurat dan Injil, sebagaimana ajaran berkhitan, berkorban, tidak memakan babi, dan lain sebagainya. Dan tentulah sebenarnya terdapat ajaran-ajaran pokok rukun Islam itu di dalam Alkitab. Untuk itu, perhatikan ayat-ayat Alkitab berikut ini. Syahadat pada dasarnya adalah menyatakan kesaksian tiada Tuhan selain Allah dan yang dikenal sebagai syahadat tauhid. Sedangkan syahadat Rasul adalah meyakini Muhammad sebagai Rasul, karena Injil turun terlebih dahulu sebelum kelahiran Muhammad SAW. Tentunya yang ada hanyalah syahadat tauhid. Perhatikan ayat Alkitab berikut ini. Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain kecuali Dia. Ulangan 4 ayat 35. Bukankah aku Tuhan? Tidak ada yang lain, tidak ada Allah selain padaku. Allah yang adil dan juru selamat, tidak ada yang lain kecuali aku. Yesaya 45 ayat 21. Pada perjanjian baru disebutkan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Markus 12 ayat 29. Dalam Al-Quran disebutkan, sesungguhnya Allah Tuhanku dan Tuhanmu, karena itu sembahlah Dia, inilah jalan yang lurus. Quran Surat Ali Imran ayat 51. Aku atau Isa Al-Masih atau Yesus tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku, mengatakannya yaitu sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di antara mereka. Maka setelah engkau wafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkau adalah Maha menyaksikan atas segala sesuatu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 17. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ulangan 6 ayat 4. Musa menjawab, patutkah aku mencari Tuhan untuk kamu yang selain daripada Allah, padahal Dialah yang telah melebihkan kamu atas segala umat. Bani Israel yang telah diberi rahmat oleh Allah dan dilebihkannya dari segala umat ialah nenek moyang mereka yang berada semasa Nabi Musa alaihissalam. Quran Surat 7 Al-A'raf ayat 140. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat tinggalmu. Quran Surat Muhammad ayat 19. Salat sebenarnya adalah doa dan juga penghambaan makhluk kepada Tuhannya. Inti dari salat itu, selain ruku adalah sujud menyembah Allah. Jadi ibadah yang hakiki adalah sujud. Dan di dalam perjanjian lama, masalah sujud atau salat dalam Alkitab baik perjanjian lama maupun baru banyak disebutkan. Untuk itu coba renungkan ayat-ayat berikut ini. Orang itu atau Ramtain Zofin dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah.
dan juga mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo, Samuel 1 ayat 3. Ezra, Islam Nabi Uzair, berdoa dan mengaku dosa sambil menangis dengan bersujud di depan rumah Allah, Ezra 10 ayat 1. Kemudian sujudlah ia atau Ayub dan menyembah, Ayub 1 ayat 21. Keesokan hari bangunlah mereka itu pagi-pagi atau di dalam Islam subuh, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan, Samuel 1 ayat 19. Lalu berlututlah orang itu dan sujud menyembah Tuhan serta berkata, terpujilah Tuhan, Allah Tuhanku Abraham. Kejadian 24 ayat 26. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Lalu sujudlah Abram atau Abraham, dan Allah berfirman kepadanya. Kejadian 17 ayat 2-3. Kejadian yang tadi terdapat pada masa Abraham atau Ibrahim, sedangkan pada zaman Musa dapat dilihat pada ayat berikut ini. Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan, lalu sujud. Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Bilangan 20 ayat 6. Berfirmanlah ia, Tuhan Allah kepada Musa, naiklah menghadap Tuhan, engkau dan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang tua-tua Israel, dan sujudlah kamu menyembah dari jauh. Keluaran 24 ayat 1-2. Dan pada perjanjian baru, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku atau iblis. Maka berkatalah Yesus kepadanya atau iblis, enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Matius 4 ayat 9-10. Sahabat, mengapa manusia tidak mau bersujud? Tidakkah kamu perhatikan bahwa telah sujud atau tunduk patuh kepada Allah segala sesuatu yang ada di langit dan segala sesuatu yang ada di bumi, matahari, bulan, dan juga bintang-bintang, gunung-gunung, segala fauna dan flora, dan sebagian saja di antara manusia. Quran Surat Al-Hajj ayat 18. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atasnya, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan, Allahmu, adalah Allah yang cemburu. Keluaran 20 ayat 4-5. Jadi karena keangkuhan, sehingga hanya sebagian manusia yang mau bersujud. Apakah sahabat termasuk yang tidak mau bersujud? Mari kita sama-sama benahi diri kita untuk bersujud atau sholat, menghamba kepada apa yang sudah diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Dan apa sebab gerangan mereka masih belum percaya atau tidak beriman? Dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka tidak bersujud. Bahkan orang-orang kafir itu mendustakannya. Padahal Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan di dalam hati mereka. Maka beri kabar gembiralah kepada mereka dengan azab yang pedih atau neraka jahanam. Quran Surat Insyiqaq ayat 20-24. Apabila Allah menghendaki akan memberi rahmat kepada penduduk neraka, maka disuruhnya malaikat mengeluarkan orang-orang yang pernah menyembah Allah. Mereka segera mengeluarkannya, yang masing-masing dikenalnya dengan tanda bekas sujud. Hadis riwayat Bukhari. Sesungguhnya orang yang menyombongkan dirinya dari sujud atau menyembah aku akan masuk neraka jahanam dengan kehinaan. Quran Surat Al-Mu'min ayat 60. Dan kepada Allah sajalah bersujud segala apa yang berada di langit dan semua makhluk melata di bumi, dan juga para malaikat, sedang mereka atau malaikat tidak menyombongkan diri. Quran Surat An-Nahl ayat 49. Sahabat beriman, kemana Yesus berada? Inilah penjelasannya. Ini kisah Yohanes ketika berada di langit atau surga, dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan kepercayaan 4 makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah atau bersujud kepada Allah sambil berkata, Amin, puji-pujian dan kemuliaan, hikmat dan syukur, dan hormat dan kekuasaan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Wahyu 7 ayat 11. Apakah mereka sedang melaksanakan sholat atau sujud atau menyembah Allah? Sebab kegiatan tersebut sama seperti sholat. Umat Islam dalam sholat mengucapkan bacaan syukur atau alhamdulillah, memuliakan Allah, Allahu Akbar atau ketika takbir, memujinya, subhanallah ketika rukuk dan sujud, dan menghormatinya akan kekuasaannya dengan bacaan Al-Quran, dan kemudian membaca amin, semoga Tuhan mengabulkan doa. Pertanyaan kemudian, kemana perginya Yesus yang biasa duduk di sebelah kanan Tuhan Bapa? Yang tahu bisa dijawab di kolom komentar. Umat Kristen tidak pernah sujud menyembah Tuhan. Sahabat, umat Kristen juga merupakan umat yang tidak pernah menyembah Tuhan. Tata cara ibadah umat Kristen
Sebagaimana diuraikan secara singkat di bawah ini, meski beberapa di antaranya diduga diajarkan oleh Yesus, akan tetapi yang paling penting adalah bahwa umat Kristen tidak pernah menyembah Tuhan. Meski mereka memiliki 3 Tuhan atau Trinitas, namun tak satupun dari 3 Tuhan tersebut yang disembah oleh umat Kristen. Adapun tata cara ibadah umat Kristen, yaitu menyanyi. Menyanyi merupakan ritual umat Kristen paling penting yang harus dilakukan pada setiap kebaktian minggu dan kebaktian lainnya di gereja atau tempat lain. Menyanyi bukanlah proses penyembahan kepada Tuhan, tetapi merupakan bentuk puji-pujian kepada Tuhan. Yang kedua yaitu berdoa. Berdoa juga merupakan ritual penting kedua dalam ibadah umat Kristen. Sebagaimana berdoa dalam ritual umat-umat agama lain, berdoa dalam Kristen juga sama sekali bukanlah bentuk penyembahan kepada Tuhan, tetapi merupakan bentuk ritual permohonan atau permintaan kepada Tuhan. Sama sekali bukan untuk penghambaan atau kepasrahan secara total atau menyembah kepada Tuhan. Sembahyang mereka di sekitar Baitullah itu tidak lain hanyalah siulan dan bertepuk tangan, maka rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu. Quran Surat Al-Anfal ayat 35. Dan apabila dikatakan kepada mereka, sujudlah kamu sekalian kepada yang Maha Penyayang, mereka menjawab, siapakah yang Maha Penyayang itu? Apakah kami akan sujud kepada Tuhan yang kamu perintahkan kami untuk bersujud kepadanya? Dan perintah sujud itu menambah mereka jauh dari iman. Quran Surat Al-Furqan ayat 60. Yesus juga melakukan puasa sebagaimana nabi-nabi lain sebelumnya melakukan puasa. Bagaimanakah puasa menurut Yesus? Untuk itu, perhatikan ayat Alkitab berikut ini. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Matius 4 ayat 7. Apakah umat Kristen akan sanggup melaksanakan puasa seperti yang dilakukan Yesus, yaitu 40 hari 40 malam tanpa makan dan juga minum? Apakah umat Kristen dapat berpuasa sebagaimana yang dilakukan Yesus tersebut? Yang pasti, secara fitrah, manusia biasa tidak akan bertahan bila puasa 40 hari 40 malam tanpa makan dan minum. Sebab bila tidak makan dan minum selama itu, manusia atau hewan akan kebinasaan atau mati. Puasa secara khusus diwajibkan kepada umat Katolik, akan tetapi tata cara dan waktunya sepenuhnya ditentukan oleh gereja. Jelas, tata cara ini berbeda dengan puasanya umat Israel, di mana Yesus mengemban misinya. Puasa ini tidak ada hubungannya dengan ritual menyembah Tuhan. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Matius 6 ayat 16 sampai 18. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Amsal 3 ayat 9. Jikalau seorang mengkuduskan sebagian dari ladang miliknya bagi Tuhan, maka nilainya haruslah sesuai dengan taburannya, yakni sekomer taburan benih jelai berharga 50 sikal perak. Imamat 27 ayat 16. Ayat tadi sebenarnya erat kaitannya dengan zakat hasil pertanian. Demikian pula ayat berikut ini mengenai segala persembahan bersepuluh dari lembu dan sapi atau kambing domba. Maka dari segala yang lewat dari bawah tongkat gembala waktu dihitung setiap yang ke-10 harus menjadi persembahan kudus bagi Tuhan. Imamat 27 ayat 32. Dalam ajaran Islam dikenal adanya zakat harta atau mal dan zakat fitrah. Zakat harta berupa ternak, hasil pertanian, emas, perak dan juga uang yang diatur sesuai haulnya atau 1 tahun sekali dan sesuai hitungan jumlahnya atau nisabnya. Selain itu dalam Islam dikenal pula sedekah, infak dan juga wakaf. Sesungguhnya orang-orang beriman mengerjakan amal soleh, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala dari sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Quran Surat Al-Baqarah ayat 277. Dalam perhitungan zakat emas, maka paling tidak sudah berjumlah 20 miswal atau 80 gram dan cukup setahun lamanya disimpan. Sedangkan untuk kambing minimal sebanyak 40 ekor zakatnya 1 ekor yang berumur 1 tahun. Sedangkan zakat-zakat lain terdapat perincian yang detail dan juga lengkap.
Lalu Allah membuka mata Hagar atau Hajar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi kirbatnya dengan air. Kemudian diberinya anak Ismail itu sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Kejadian 21 ayat 19 sampai 21. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan Syur. Kejadian 16 ayat 7. Sebab itu sumur tadi disebutkan orang sumur Lahairoi yang letaknya antara Kades dan Beret. Kejadian 16 ayat 14. Kemudian Tuhan membuka mata Hajar dan dia melihat sebuah sumur air. Dia pergi menuju sumur itu dan mengisi kantung air, kemudian memberi minum anak itu. Kejadian 21 ayat 19. Dalam Mazmur sendiri telah merujuk pada sumur Zam-Zam, meskipun tidak menyebut namanya dan secara spesifik menyebutkan letaknya di Baka, varian kuno dari nama Mekah. Berbahagialah mereka yang kekuatannya ada padamu, pada mereka yang hatinya merupakan jalan lapang menuju Zion. Setelah mereka melewati lembah Baka, mereka menjadikannya sebagai tempat yang subur. Hujan awal pun menyiraminya dengan air seperti kolam. Mazmur 84 ayat 5 sampai 6. Menurut Akidah Islam, sumur Lahairoi itu disebut sumur Zam-Zam, yang artinya air yang berkumpul. Sedangkan Kades dan Beret adalah nama gunung, yakni Safa dan Marwa di kota Mekah. Dari peristiwa atau kisah Ismail inilah maka munculnya sa'i atau lari-lari kecil dari padang Safa ke Marwa. Dan sumur ini telah menjadi suatu mukjizat karena sudah bertahan paling sedikit 4.000 tahun semenjak dibuat oleh Jibril. Hingga kini air sumur Zam-Zam dapat dinikmati dan diminum oleh orang-orang yang sedang berhaji dan umroh selama berabad-abad, dan diminum oleh berjuta-juta manusia Maha Suci Allah. Sesungguhnya Safa dan Marwa adalah sebagian syiar Islam. Maka barang siapa beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak ada dosa baginya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 158. Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Mereka akan datang kepadamu atau Ibrahim dengan berjalan kaki dan mengendarai onta yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Quran Surat Al-Hajj ayat 27. Dan ingatlah ketika kami memberikan tempat kepada Ibrahim di tempat Baitullah atau Ka'bah dengan mengatakan, janganlah kamu memperserikatkan atau syirik, menyembah berhala dan lain-lain sesuatu pun dengan aku, dan sucikanlah rumahku, Ka'bah Baitullah ini, bagi orang-orang yang tawaf, dan orang-orang yang beribadah, dan orang-orang yang rukuk dan sujud. Quran Surat Al-Hajj ayat 26. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an dari Nabi Muhammad SAW, sabda beliau, haji dan umrah ke Baitullah akan tetap dilaksanakan orang walaupun setelah keluar Ya'juj dan Ma'juj. Hadis riwayat Bukhari 828. Dalam prosesi haji dilakukan pula tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Harus diingat bahwa putaran tawaf dilakukan berlawanan dengan putaran jarum jam. Dan kegiatan tawaf ini terdapat dalam ekspresinya dalam tradisi Yahudi yang setidaknya berselang 3.000 tahun ke belakang. Dalam ritual-ritual yang dilakukan dalam Terakat Suka Misna atau bagian dari Talmud, para pendeta Yahudi melakukan perjalanan mengelilingi altar di kuil Yerusalem atau di sinagog pada hari-hari lain saat tidak di kuil, dan berputar 7 kali mengelilingi kuil di Yerusalem. Dengan demikian, kegiatan tawaf bukan kegiatan pagan atau para penyembah berhala, dan hal ini sudah dilakukan oleh kaum Yahudi. Dan ritual ini juga dilakukan oleh Islam, tetapi Islam tidak menyembah berhala atau menyembah Ka'bah, tetapi hanya mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab pada dasarnya Islam meneruskan ajaran nabi-nabi terdahulu, baik Ibrahim, Yakub, maupun Musa. Para malaikat di langit berputar mengelilingi pada arsy Allah yang maha luas, super makroskosmos itu. Dan karena sangat banyaknya jumlah malaikat itu, Allah menggantinya dengan Baitul Makmur atau bangunan mirip Ka'bah, dan sekali bertawaf setiap hari 70.000 malaikat. Dan saking banyaknya setiap malaikat hanya dapat bertawaf sekali dalam seumur hidupnya. Kemudian Allah mulai menciptakan langit, di mana pada mulanya masih merupakan asap atau gas. Lalu Allah berfirman kepada langit dan bumi, beredarlah, mengorbit kamu keduanya sesuai dengan perintahku, suka atau tak suka. Kemudian langit dan bumi menjawab, kami akan beredar dengan suka hati. Quran Surat Fussilat ayat 11. Dan jelaslah dari ayat tadi bahwa maka seluruh alam semesta ini, baik malaikat, matahari, langit, binatang atau bulan dan lain sebagainya, berkeliling atau berotasi atau tawaf mengelilingi arsy Allah
maka sudah sewajarnya kalau umat Islam yang mampu segera menunaikan ibadah haji untuk juga melakukan tawaf berkeliling di Baitullah, Ka'bah sebanyak 7 kali. Sebagai media mengelilingi Baitul Ma'mur dan Arsy Allah, agungkanlah Allah, pujilah kebesaran namanya, sebagaimana yang telah dilakukan para malaikat, Adam dan Ibrahim, dan juga Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka, dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka, dan hendaklah mereka melakukan tawaf sekeliling rumah yang tua Baitullah Ka'bah itu. Quran Surat Al-Hajj ayat 29. Labaik Allahumma labaik, labaik la syarika labaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarikalah. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Berdoalah ketika tawaf mengelilingi Ka'bah, panjatkanlah doa kepada Allah, pujilah akan kemahabesaran Allah. Jadi jangan memuji Ka'bah, sebab umat Islam tidak memuji dan menyembah Ka'bah. Pada putaran pertama, bacalah tasbih, tahmid, tahlil dan juga takbir. Dan juga doa ini, Subhanallah walhamdulillah, wala ilaha illallah wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Agung. Tiada daya dan tiada kemampuan kecuali bersumber kepada Allah yang Maha Tinggi dan yang Maha Agung. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah sholat para nabi dalam Injil. Sholat sebagian para nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW dan dapat diungkapkan dalam Alkitab atau Bible. Walaupun mungkin tidak lengkap pencatatannya, tapi masih dapat ditelusuri. Yang antara lain yaitu sholat Nabi Musa alaihissalam, Keluaran 34 ayat 8-9. 2. Sholat Nabi Sulaiman, Raja 8 ayat 22, dan juga dapat dilihat pada kitab yang sama ayat 54 dan Tawarikh 6 ayat 13-14. 3. Sholat Nabi Yusak atau Yosua, Yosua 5 ayat 14. 4. Sholat Nabi Ayub, Ayub 1 ayat 20-21. 5. Sholat Nabi Isa alaihissalam atau Yesus, yaitu ada 3. Pertama, Matius 26 ayat 39. 2. Lukas 22 ayat 41. 3. Markus 14 ayat 35-36. Dari ayat tadi dapat disimpulkan bahwa gerakan sholat nabi-nabi terdahulu, juga bangsa Yahudi, adalah berdiri, berlutut, sujud dan menyembah, menengadahkan tangan, dan berdoa memuji kebesaran Tuhan dan meminta pertolongan. Begitu juga dengan Nabi Isa alaihissalam atau Yesus. Nabi Isa alaihissalam memang diyakini oleh umat Islam masih hidup. Sosok yang dibunuh dan disalib oleh orang-orang kafir Bani Israel bukanlah Nabi Isa alaihissalam sebenarnya, melainkan orang yang membocorkan keberadaan Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Allah menjadikannya mirip. Sementara Allah menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam, putra dari Maryam ini, diangkat ke langit, kemudian akan diturunkan kembali ke muka bumi. Umat Islam meyakini bahwa Nabi Isa alaihissalam akan turun ke bumi saat akhir zaman menjelang kiamat tiba. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus kembali Nabi Isa alaihissalam ke muka bumi bukan untuk menyebarkan syariat baru, melainkan meneruskan ajaran Rasulullah SAW. Kedatangan Nabi Isa alaihissalam juga akan membersihkan aliran-aliran yang sesat dan menghancurkan salib. Disebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud, Nabi Isa alaihissalam akan turun dari langit dengan perawakan tubuh sedang dan kulit putih kemerah-merahan. Nabi Isa alaihissalam akan turun dengan memakai 2 lapis pakaian yang dicelup dengan warna merah. Kepalanya seakan-akan meneteskan air walaupun ia tidak basah. Nabi Isa alaihissalam akan turun ke bumi ketika kondisi dunia penuh dengan kezaliman, kesengsaraan, dan juga peperangan besar yang melibatkan seluruh penduduk dunia. Dan Imam Mahdi yang menjadi pemimpin kaum muslim akan menghadapi Dajjal yang menyebarkan fitnah kepada umat Islam. Sekelompok dari umatku akan tetap berperang dalam kebenaran secara terang-terangan sampai hari kiamat, sehingga turunlah Isa bin Maryam. Maka berkatalah pemimpin mereka atau Al-Mahdi, kemarilah dan imamilah sholat kami. Ia menjawab, tidak, sesungguhnya sebagian kamu adalah sebagian pemimpin terhadap sebagian yang lain, sebagai suatu kemuliaan yang diberikan Allah kepada umat ini atau umat Islam. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Selain mengajak umat manusia untuk mengikuti ajaran Rasulullah, Nabi Isa alaihissalam akan menjalankan misi lain yang mengutip dari Asyariah.com dan sumber lainnya. Berikut adalah misi Nabi Isa alaihissalam saat diturunkan kembali ke bumi. Yang pertama, menyelamatkan fitnah Ya'juj dan Ma'juj. Ketika turun kembali ke bumi, Nabi Isa alaihissalam akan menyelamatkan umat Nabi Muhammad SAW dari fitnah Ya'juj dan Ma'juj
Sebagaimana diriwayatkan Tabrani, fitnah Ya'juj dan Ma'juj amat besar dan jumlah mereka sangat banyak. 2. Menjadi hakim yang adil. Imam An-Nawawi rahimakumullah menerangkan, yakni beliau turun sebagai hakim dengan hukum syariat ini, bukan turun sebagai nabi yang membawa risalah tersendiri atau syariat yang menghapus syariat Nabi Muhammad SAW. Bahkan beliau adalah salah seorang hakim di antara hakim-hakim umat ini. Syarah Muslim 366. Demikian pula Ibnu Hajar rahimakumullah menerangkan dalam Fathul Bari 491. 3. Menghancurkan salib. Ibnu Hajar rahimakumullah mengatakan, maksudnya beliau akan melenyapkan agama Nasrani dengan cara menghancurkan salib hingga tak tersisa, serta menghilangkan keyakinan kaum Nasrani yang amat mengagungkannya atau salib. Fathul Bari 491. 4. Membunuh babi. An-Nawawi rahimakumullah mengatakan, pada lafal hadis ini terdapat dalil bagi mazhab kami, mazhab As-Syafi'i, dan mazhab mayoritas para ulama, yaitu apabila kita menemukan babi di sebuah negeri yang dilanda perang atau negeri yang aman dan kita mampu membunuhnya, hendaknya kita membunuhnya. Syarah An-Nawawi 367. 5. Menghapus jizyah. Jizyah adalah semacam upeti yang dibebankan kepada ahli kitab yang hidup di negeri kaum muslimin dan tidak mau memeluk agama Islam. Dengan jizyah tersebut, mereka boleh tinggal di negeri kaum muslimin dan akan mendapatkan jaminan keamanan. Akan tetapi, dengan diturunkannya Nabi Isa alaihissalam ke muka bumi, Islam tidak lagi menerima jizyah. Artinya, tidak ada apapun yang bisa diterima dari ahli kitab kecuali keislaman mereka. An-Nawawi rahimakumullah mengatakan, makna yang benar adalah bahwa beliau atau Nabi Isa tidak akan menerima jizyah, tidak akan menerima apapun dari orang kafir kecuali Islam. Adapun orang kafir yang tetap ingin memberi jizyah, mereka tidak akan dilindungi. Bahkan, beliau hanya mau menerima keislaman orang kafir. Jika enggan, ia akan dibunuh. Demikian yang dikatakan oleh Abu Sulaiman Al-Khattabi rahimakumullah dan para ulama selain beliau. Syarah An-Nawawi 367. Wallahu a'lam bishawab. Sekian video kali ini, kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.